Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jak TV? Insya Allah sehat walafiat ya. Dan pastinya Anda semua sudah melaksanakan ibadah salat subuh tadi ya. Ya, selama 30 menit ke depan saya Marsha akan menemani Anda tentunya dalam acara Terapi Kalbu. Dan hari ini di samping Marsha sudah ada guru besar Power of Soul kita, yaitu Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak hari ini, segar Pak? Ya, alhamdulillah segar. Iya, harus ya, karena hari ini adalah di mana acara kita ini ada setiap subuh jam 5 pagi setiap hari Senin. Dan nanti kita juga akan ada line interaktif, telepon. Dan sebelumnya kita mau membahas tentang tema yang masih berlanjut dengan yang kemarin Pak. Yaitu kekuatan doa duduk di antara dua sujud. Ya mungkin Ustadz bisa jelasin lagi apa sih doa duduk di antara dua sujud itu dan apa artinya dan apa rahasianya di dalam sholat itu. Iya, selamat pagi para pemirsa yang budiman. Pertama kali izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Bahwa saya bernama Sony dan insya Allah pada hari ini saya diminta untuk mengisi acara terapi kolbu ini. Para pemirsa yang budiman, metode terapi kolbu adalah sebuah metode kebersihan hati yang dimana kebetulan karena saya beragama Islam, maka proses pembersihan hati banyak dilakukan melalui salat dan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin bahwa apabila sebuah hati dilakukan suatu proses pembersihan secara rutin, insya Allah maka akan memberikan efek-efek yang sangat positif dalam kehidupan kita ini. Ustaz. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana proses pembersihan hati itu bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan metode sholat. Iya. Seperti tema kita hari ini, temanya adalah duduk di antara dua sujud. Para pemirsa yang budiman, sering timbul pertanyaan pada diri kita, kadang-kadang sholat yang bagaimana yang bisa digunakan untuk proses pembersihan hati. Kadang-kadang kita dalam hidup ini sering melakukan sholat, tapi begitu kita Allahu Akbar, apa yang tidak terpikir jadi terpikir. Alias kata susah untuk khusyuk. Khusyuk, iya betul. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena banyak di antara kita pada waktu melakukan sholat tidak memahami dan mengerti apa yang diucapkan, sehingga pada saat sholat pikirannya jadi kemana-mana. Iya betul. Kan sering kita tadinya tidak terpikir, pada saat sholat jadi terpikir. Misalkan, wah pimpinan mau datang, bos mau pergi dan segala macam. Lalu mendapatkan kekhusyuan itu bagaimana Ustadz? Kan kadang-kadang kita bisa khusyuk kalau mungkin suara-suara ada suara TV gitu dimatiin. Atau misalkan di dalam keramaian baru bisa dia khusyuk. Nah itu apa sebenarnya Ustadz? Gimana Ustadz? Seperti kita ketahui bersama bahwa rukun daripada Islam itu sendiri kan pertama dimulai dari syahadat ya. Iya. Habis itu baru sholat. Itu kan sholat di urutan kedua. Iya. Nah ini kadang-kadang kita suka lompat. Jadi rukun daripada sholat itu yang syahadat itu dijadikan hanya sekedar pengesahan seseorang dinyatakan dirinya telah masuk Islam. Padahal sebenarnya itu adalah merupakan suatu konsep, suatu tahapan yang harus dijalankan. Jadi sebaiknya kita betul-betul memahami apa itu arti daripada syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, karena di situ kita mengeluarkan sebuah statement. Statement itu menyatakan begini, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa benar kita telah menyaksikan? Iya. Kan begitu. Nah, disinilah tugas daripada kita umat Islam harus terus merenung untuk supaya betul-betul kita bisa menyatakan aku bersaksi. Kalau enggak nanti saksinya saksi bohong. Iya, saksi buta. Iya. Karena kadang-kadang kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, padahal pada saat sholat kadang-kadang kita bayangan kita satu dengan yang lain berbeda-beda. Iya, betul. Ada yang bayangkan Tuhan di atas langit begitu ya. Iya. Ada yang bayangkan Tuhan dalam bentuk cahaya, ada yang bayangkan Tuhan di sajadah begitu kan. Iya, ada yang membayangkan Tuhan ya di mana-mana. Jadi akhirnya bayangannya beda-beda. Iya. Yang lebih celaka lagi kalau kita nggak ngerti artinya, pada saat kita sholat tahu-tahu muncul wajah pacar gitu ya. Jadi Tuhan kayak pacar begitu kan. Iya. Nah ini kenapa? Karena itu tadi, jadi tahapan daripada rukun Islam itu dilompatin.
Jadi rukun pertama tidak dipahami dulu, langsung masuk ke dalam sholat. Sholatnya pun nggak ngerti artinya. Nah ini yang dikatakan di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok, hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan. Baik Ustadz, pembicaraan yang sangat menarik ya pemirsa. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu di JAK TV. Mau tahu istilah Betawi? Ada apa sih pada gerabak kerupuk? Kalau gerabak kerupuk itu artinya suatu pekerjaan yang terburu-buru. Ada juga berita seantero Jakarta. Gubernur DKI Bang Fauzi nanam tiang pertame Rusunawa di Cakung, Jakarta Timur. Departemen Perindustrian kerjasama ame Pemprov DKI Jakarta ngegelar operasi minyak goreng mureh. Dengerin pantunnya nih. Ati sudare berase hambar, mangkenye pantengin Bandar Jakarta di JAK TV. I just like the way we've been playing with a sense of urgency from the start. LeBron James down the lane for a highlight dunk. Paul Williams to LeBron, a thunder dunk. Makes it 4-4. LeBron James. Hai pemirsa, apa kabar? Panas bang, mendek. Oh, gimana kalau yang berondong aja? Paus lewat. Honey, Pokoknya lengkap, kap. this is Christian Bautista. Don't forget to watch Jalan Jalan Jakarta right here on JAK TV. Ya, masih bersama saya Marsha dalam acara Terapi Kalbu di JAK TV. Dan di tengah-tengah kita sekarang ini sudah ada pasien dari Ustadz Sony yang sudah merasakan keampuhan dari terapi kalbunya Ustadz Sony. Ya, Assalamualaikum Mbak Nunung. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Juga kelihatannya hari ini segar sekali nih. Iya, Iya, alhamdulillah. pasti ini merupakan terapi-terapi juga ya dari Ustadz Sony ya. Iya, benar. Boleh diceritain Mbak, mungkin penyakit apa yang dulu pernah Mbak derita dan apa gejala awalnya yang pernah dirasakan? Oh iya, kemarin itu kan saya divonis sama dokter Iya. mioma uteri, istilah kasarnya tumor kandungan. Tumor kandungan. Iya, terus saya gejalanya itu kan tadinya sering beser ya, Iya. beser, terus di bagian perut bagian bawah ada benjolan. Makanya saya cek ke dokter, ternyata dokter memvonis saya miom. Setelah itu mereka merekomendasi dari beberapa dokter spesialis kandungan di Makassar itu ya, mereka merekomendasikan harus operasi. Harus Iya, operasi harus saat operasi itu ya, angkat dan kandungan iya ya? dan besar kemungkinan kandungannya juga harus diangkat. Iya, sementara saya kan nggak siap mental buat operasi Iya. gitu Waktu ya. itu sudah berapa tahun? Gejalanya sih baru 3 bulan terakhir Oh, ini 3 saya bulan terakhir saya ini ya? merasakan seperti itu ya. Terus setelah itu dalam kekalutan saya tiba-tiba saudara nelpon, Iya. kok boleh jangan dioperasi dulu, kita ke tempatnya Ustadz Sony. bapak dulu ya. Akhirnya saya ke tempat beliau, ketemu dengan beliau di beberapa kali terapi. Alhamdulillah Allah menolong saya melalui tangan Pak Ustadz ya. Iya. Itu terbukti ketika saya cek ulang USG kembali dari beberapa. Ini di Makassar ya rumah sakitnya? Iya, di Makassar. Iya. Terus saya ke Jakarta ke tempat beliau. Hasilnya banyak mengalami perubahan ya. Iya, dan signifikan Iya, sekali signifikan sekali. Dari beberapa kali terapi kemarin saya ngecek ulang ke rumah sakit dan
miom yang tadinya diameternya itu 13,6 cm, Wah, nyusut jadi sangat besar sekali. iya, nyusut jadi 10 cm. Dan Subhanallah. iya alhamdulillah, dan kandungannya normal kembali. Alhamdulillah sekali ya. Ya Pak Ustadz, boleh diceritakan mungkin pertama kali Pak Ustadz melihat penyakit yang diderita oleh Mbak Nunung ini penyakit apa? Ya memang untuknya khususnya buat kaum wanita ya, kalau udah berurusan dengan miom itu kan mengerikan. Iya, betul sekali Pak Ustadz. Tapi sekali lagi bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan pengobatan atau penyembuhan. Yang bisa itu kan hanya Allah. Iya, betul. Maka pada waktu proses pengobatan Iya, Mbak Nunung terapinya ini, ya. saya hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kesembuhan kepada Mbak Nunung ini. Ya melalui terapi ya, melalui penyaluran energi Asmaul Husna ke bagian perut, ke kepala. Ya alhamdulillah doanya diijabah gitu ya. Nah, namun yang perlu saya tegaskan di sini bahwa para pemirsa pun sebenarnya mampu untuk melakukan pengobatan seperti ini sendiri, asalkan itu tadi kembali lagi kepada pertanyaan yang segmen pertama ya, bahwa yang terpenting pada saat kita melakukan sholat, usahakan untuk kita memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Nah, satu, yang kedua, teruslah melakukan perenungan dalam kehidupan ini tentang 2 kalimat syahadat. Nah, hadirkan pemahaman dan penghayatan 2 kalimat syahadat setiap kita melakukan sholat. Insya Allah kita akan mengalami suatu kenikmatan dan kekusyuan di dalam sholat. Nah, kalau ini kita lakukan terus menerus dan berulang secara rutin, insya Allah kita akan terlatih. Sebagai contoh saja para pemirsa yang budiman, dengan tidak bermaksud menggurui apapun, cobalah kita tanya pada diri kita sendiri, sering tidak pada saat kita melakukan duduk di antara 2 sujud, pada saat kita membaca doa Robbi Firli saja, sering sekali terlihat sangat cepat sekali. Kadang-kadang bacaan Robbi Firli warhamninya belum selesai saja udah langsung sujud. Nah, ini menandakan bahwa di situ terjadi satu proses yang sangat cepat sekali. Padahal kalau kita coba renungkan, doa duduk di antara 2 sujud itu mengandung 7 arti. Ya, pertama, ya Allah ampunilah aku, ya Allah kasihanilah aku, tutupilah segala kekuranganku ini, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, tinggikan derajatku, berikan aku kesehatan dan keselamatan, serta tambahkanlah ilmu dan cahaya. Ada 7 permohonan para pemirsa di situ. Dan mungkin pemirsa yang ingin tahu lebih banyak lagi bisa membeli buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki karya Ustadz Sony sendiri ya, Ustadz ya. Dan ini bisa didapatkan di toko buku yang terdekat di seluruh Indonesia pastinya. Dan di dalamnya ini, wah yang pastinya sangat bermanfaat sekali buat kita semua, termasuk mungkin Mbak Nunung, ya mungkin sudah membaca buku ini ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan mungkin nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol, tapi nanti di segmen 3 kita akan ada line telepon. Silakan. Iya, dan mungkin yang saya ingin tanyakan lagi kepada Ustadz ya, sebaca saya yang ada di sini ada 3 syarat orang yang dapat diijabah insya Allah ya. Doanya ada 3 orang yang merasa takut kalau tidak salah ya. Itu kenapa Pak Ustadz merasa kecil di hadapan Allah? Itu tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi pada saat kita sering melakukan perenungan tentang 2 kalimat syahadat tadi, maka biasanya orang yang sering melakukan perenungan itu akan timbul rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Semakin dia sering melakukan perenungan, semakin dia melakukan perenungan, maka akan semakin dia takut, semakin takut kepada Allah. Nah, inilah yang sangat diperlukan dalam rangka kita berdoa kepada Allah. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan kembali setelah commercial break berikut ini, tapi jangan lupa line telepon kita akan buka di 5155 111. Jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu.